antara Gundala ada dan siapa? Sri Asih, ada tokoh-tokoh yang saling berkelindan gitu ya. Saling berkelindan sebetulnya ini. Nanti ketika Virgo nontonnya deketan gitu ya, akan lebih kerasa lagi bahwa ini ternyata berdekatan ya. Timingnya berdekatan, terus ininya. Terus akan yang tadinya mungkin belum kelihatan akan jadi lebih kelihatan. Kalau tanda itu sampai ditampilkan dan itu identik dengan satu peristiwa atau yang lain, berarti itu penting. Penting dan harus dimasukkan di situ karena supaya teman-teman jadi ingat bahwa ini tanda yang penting. Tanda yang penting ini kalau nanti muncul di tempat lain, teman-teman bisa langsung dengan mudah merecall. Halo guys, halo semuanya. Kita balik lagi di cerita Ruang Tunggu. Wah, aku sama Dierdra loh. Salah ya? Bener dong. Iya, aku Dierdra ini. Dan aku Mahdi. Kita kali ini nggak cuma berdua lagi. Karena berdua doang sih. Itu ya episode dari kemarin kok rame banget ya Pak? Iya, kenapa? Berempat kalian. Oh iyalah. Tapi gue nggak diajak. Iya, karena lu lagi nggak ada. Oh, gue nggak ada ya? Nggak ada. Lu lagi nggak ada, Pak. Iya, rame banget. Gue pas lihat siarannya tuh, wah, sirik gua sampai ketemu sama Kiel ya. Kiel, sama Habib Jafar. Terus dari katanya Bumi Langit, Devina, aduh. Iya. Tapi kali ini kita punya satu narasumber. Iya. Yang udah lama nggak muncul. Betul. Ya kalau nggak salah, ada khas-khususnya nih teman-teman. Dia sedang bertualang ke Tenggara dan kali ini udah bawa pulang sesuatu yang lebih heboh. Kita sambut ya. Kita sambut Mas Oyas Sujiwo. Halo Mas Oyas. Halo Mas. Mas, apa kabar Mas? Happy ya. Di Tenggara ada apaan Mas? Ada warteg nggak? Oke. Oh iya, kalau di Tenggara namanya bukan warteg, apa? Warteg nih. Warung Tenggara. Mas, kemarin aku sama kayak Kiel, sama Habib Jafar, sama Devina itu ngomongin soal Virgo. Tapi terus nih, nggak lama sebelum video ini di-take, Disney Plus Hotstar ngepost suatu video bahwa akan tayang Sri Asih 24 Maret 2023 di Disney Hotstar. Disney Plus Hotstar. Wah, ini aku pengen bahas sedikit Sri Asih nih. Ibaratnya sebelum nonton Sri Asih ini kita ngobrol dulu nih bareng-bareng di sini. Iya, Mas Oyas. Iya itu. Kita mau bahas Sri Asih nih Mas. Oke. Ya, jadi kan sekarang juga masih tayang filmnya Virgo and the Sparkling nih Mas di bioskop. Jangan lupa nonton guys. Ya, jangan lupa nonton. Oke. Terus sebelumnya itu cuman jeda 2 bulan ke belakang itu kan ada filmnya Sri Asih, ya kan? Dan itu sama-sama dari Cinematic Universe-nya Bumi Langit. Betul. Ini kalau yang udah nonton gitu ya pasti bertanya-tanya nih. Sebenarnya mereka tuh sejagat nggak sih? Satu jagat. Kan ada Gundala juga ya sebelumnya filmnya. Terus dunianya atau kapan waktunya? Kalau mereka memang satu jagat yang sama, apakah ada perbedaan kejadian waktunya, waktu kejadiannya gitu antara Gundala, Sri Asih sama Virgo? Oke. Iya. Jadi emang ketiga film ini kan satu kontinuitasnya dekat ya. Jadi ini satu kontinuitas. Jadi kalau nonton Gundala, Sri Asih dan Virgo itu akan kelihatan jadi satu garis gitu, satu garis dan momentumnya berdekatan. Memang ada jeda waktu yang agak lama dari timingnya Gundala ke Virgo. Tapi kalau teman-teman nanti misalnya nih ya nonton back to back gitu ya, apa sih binge ya, binge watching gitu ya, tiga-tiganya gitu ya, kan bisa nih sebenarnya nih sebentar lagi ya, ketika Virgo ada, terus si Asih muncul dan Gundala bisa ditonton lagi,
barengan, tiga-tiganya bareng, itu akan kelihatan lebih rapat tuh jalinan ceritanya. Jadi mungkin kalau melihatnya satu-satu akan kelihatannya oh ini agak berjauhan ya, tapi makin dekat-dekat sebetulnya ada tanda-tanda atau simbol-simbol yang saling overlapping. Mas Joko udah sempat bilang ya, antara Gundala ada dan siapa? Sri Asih, ada tokoh-tokoh yang saling berkelindan gitu ya. Saling sebetulnya ini. Nanti ketika Virgo nontonnya deketan gitu ya, akan lebih kerasa lagi bahwa ini ternyata berdekatan ya. Timingnya berdekatan, terus ininya. Terus akan yang tadinya mungkin belum kelihatan akan jadi lebih kelihatan. Oke. Semua disusunnya kan bukan dibikin satu dulu, tapi jagatnya dirancang dulu bareng. Semua tanda-tandanya sudah disebar, baru ditulis kan. Jadi jadi satu rangkaian ya Mas ya. Satu rangkaian cerita dan ya nggak putus gitu. Jadi dari sini ke sini ke selanjutnya tuh udah saling terkait dan apa istilahnya? Udah banyak tanda-tanda yang diimplant supaya itu rapat gitu. Ya. Menarik ya. Kalau perannya si Virgo ini sendiri, Mas, berperan penting nggak sih di jagat sinema Bumi Langit? Makanya dia jadi film tersendiri kan. Ada kan yang nanya juga kan, sempat banyak. Kenapa sih ini nggak dijadiin seri aja ya? Kenapa harus film gitu ya? Ya karena ada alasan khusus ya. Jadi memang ini satu paket yang udah dirancangnya dari awal udah. Movie-nya ini 1, 2, 3, 4. Serinya 1, 2, 3, 4 gitu ya misalnya ada. Atau nanti ada tayangan lain gitu ya yang selain film atau seri. Itu semua udah disusun semua jadi satu peta besar gitu. Hubungannya jadi peta besarnya apa aja yang ada, terus kenapa ini di sini, kenapa ini di sini. Semuanya akan kelihatan begitu kita udah tayang semua, nonton semua dan ngeliat dari jauh gitu. Oh ternyata ini toh waktu itu nggak kelihatan, tapi ketika kita ngeliat big picture-nya semua akan saling terkait. Oke. Terkait. Kata kuncinya itu big picture nih. Kan kalau misalnya di jagat komik, ya kan di jagat komiknya Mas Ayus pernah cerita kamus dari segala jagatnya Bumi Langit itu ada di jaga bumi. Apa hubungannya mereka semua sama jaga bumi, Mas? Atau si Virgo ini kan memang kalau kita lihat ya, itu pasti dipantau juga karena dia udah bangkit kekuatannya dan udah muncul di permukaan gitu ya. Sebelumnya kan sembunyi-sembunyi tuh Riani dengan kekuatannya. Tapi di film ini udah banyak yang tahu dia ternyata punya kekuatan seperti itu. Iya, jadi gimana tadi tanda-tandanya? Itu dong. Tidak jaga bumi ya, kaitannya sama Iya sama jaga bumi, Mas. Oke. Kan kalau memang sebelumnya Bumi Langit jagat Bumi Langit sebelum jagat sinema Bumi Langit kan udah dirancang ya. Tapi begitu kita mau masuk ke jagat sinema Bumi Langit, jadi lebih banyak hal yang perlu dipikirkan dan pertimbangan. Misalnya salah satunya durasi gitu ya. Nah durasi kita mau fokusin kemana nih? Setiap film harus ada fokusnya. Kita mungkin bisa aja cerita semua, tapi itu akan banyak makan waktu, makanya dipisah-pisah tuh. Ada yang masuk ke seri, seperti yang kita mau akan jelang ya, Tira setelah 3 ini kan nanti ada Tira gitu ya. Ya ini memang, yang ini kayaknya memang nggak bisa di film tapi harus di seri. Sedangkan yang ini memang harus di seri dan nggak bisa di film. Jadi semua udah ada pertimbangannya masing-masing, termasuk karakter-karakter yang akan muncul kemudian sudah dipetakan. Ini masuknya seri, ini masuknya film. Jaga Bumi akan menceritakan apa istilahnya, grand design dari jagat sinema Bumi Langit juga, maksudnya ada juga di situ, tapi memang nggak bisa semuanya ya. Akan ada konsekuensi alih media itu pasti ada. Ada sesuatu yang harus lebih difokusin, di-emphasize. Ada yang ini agak mundur dulu, tapi nanti teman-teman bisa dapat penjelasannya di yang produk non film dan non serinya gitu ya misalnya.
Tapi nanti semuanya akan saling terkait sih. Basicnya di komiknya gitu Mas ya? Ya, di komik dan non komik ya. Kan ada non komik semua nyambung ada ya. Ada macam-macam kan. Bumi Langit ada animasi, ada nanti lain-lainnya gitu ya. Oh iya. Itu semua akan saling terkait. Nah, karena di BCU sendiri kita udah keluar 3 nih ya, ada Gundala, Sri Asih sama Virgo nih Mas. Nah, kalau tadi kan Mas Oya sempat bilang overlapping juga ya, ada karakter-karakter yang muncul gitu ya. Di Twitter Space juga si Mas Joko pernah bahas di adegan terakhir Gundala sebenarnya ada adegan gagak di atas ketika Ki Wilauk bangun. Mungkin saat itu ada roh setan udah muncul gitu kan. Nah, jadi ada bener-bener kalau nonton gitu ya, ditonton kata Mas Oya tadi, ditonton 3-3-nya dalam waktu yang berdekatan pasti ketemu aja gitu kan. Iya. Ya, nah ada juga nih Mas Easter egg yang muncul. Kita bahas di Sri Asih dulu deh. Sri Asih. Karena buat kita tuh banyak banget sepertinya Easter egg-nya gitu Mas. Betul. Gitu. Dan beberapa juga udah ketemu sama teman-teman yang baca komiknya juga dan nonton filmnya juga. Gitu Mas. Nah ini aku paling kena tuh yang bajunya si ibunya Alana ketika di depan Gunung Merapi. Oke. Gitu. Itu kan kita pernah bikin di komik ya Mas ya. itu salah satu homage. Ya. Apa istilahnya mau homage itu gimana ya Pak? Ya pokoknya sesuatu apa yang di klasik ada itu supaya teman-teman juga bisa ini terhubung ya, maksudnya tanda-tanda itu memang akan selalu ya itu balik lagi sih jadinya jadi saling terkait. Makanya penting Mas Joko itu menganggap kalau tanda itu sampai ditampilkan dan itu identik dengan satu peristiwa atau yang lain, berarti itu penting. Penting dan harus dimasukkan di situ karena supaya teman-teman jadi ingat bahwa ini tanda yang penting. Tanda yang penting ini kalau nanti muncul di tempat lain, teman-teman bisa langsung dengan mudah merecall. Dan nanti satu sama lain akan misalnya callback ya, akan di callback lagi. Callback lagi. Betul. Seru sih. Nah, ada juga yang ditemuin lagi, ada di Virgo ada, di Sri Asih ada, tapi agak beda ya. Jadi kalau di Sri Asih kita nemuin kalau buku tangguh waktu masih kecil yang dipegang, buku komiknya itu ada tulisan Patriot. Ya kan? Kalau yang aku temuin juga di film Virgo, di Bush ada tulisan Patriot juga. Ya. Meaningnya apa Mas kira-kira? Kenapa akhirnya Patriot gitu ada selalu diselipkan? Berarti ya kita juga tahu kan dari dialog kemarin ya waktu press screening ya, Mas Joko juga udah sempat state dengan explicitly bahwa Patriot dan Patriot Taruna itu jadi satu. Memang itu di luar filmnya ya, di state-nya bahwa Patriot dan Patriot Taruna adalah satu rangkaian. Nah, dan di tiap itu juga ditampilkan akhirnya di tiap film tanda itu akan ditampilkan untuk mengestablish set. Sebetulnya nggak cuma itu ya, kayak teman-teman juga ngelihat tanda-tanda berita-beritanya itu, berita-berita termasuk footage yang di film Sri Asihnya ya, ada clipping, ada apa. Itu semua kalau kita susun di tembok tuh nanti kelihatan. Jadi kelihatan hubungannya ini. Cuma memang aku nggak tahu ya, teman-teman ada yang sampai, kayaknya banyak ya yang sampai pause-pause. Tapi kalau Sri Asih mungkin belum dapat kesempatan untuk bisa pause-pause itu ya. Tapi nanti kalau udah bisa tanggal 24 Mas. Tanggal 24 itu, apalagi nanti setelahnya, nanti kalau
Ini Sri Asih udah teman-teman dapat kesempatan, dan nanti kalau misalnya filmnya masih tayang, film Virgo masih tayang, berarti akan lebih kelihatan tuh. Di Gundala clipping-clippingnya kan ada juga gitu ya, tanda-tandanya. Nanti dihubungin sama clipping Sri Asih, termasuk juga sama peristiwa-peristiwa kunci di Virgo gitu. Ini kalau digambar asik sih. Iya, benar. Digambar gitu, kita potret-potretin aja, misalnya potret-potretin, karena kerjaan ya kerjaan di sama aja, kerjaan di Bumi Langit maupun maksudnya di teman-teman film juga gitu kan, kita nempelin dulu semua terus kebaca. Tapi ini prosesnya dibalik aja nih. Kalau kita biasanya nempel dulu terus baru dijadiin story, teman-teman kan dapatnya kebalik ya. Ini dulu nanti baru nempelnya belakangan gitu. Iya, betul. Jadi prosesnya di reverse. Iya. Tapi itu banyak ya Mas ya. Ya? Ya kayak yang di clipping itu kan banyak ya, kayak yang jadi kan ada bahasan tentang sinestesia juga ya. Iya. Itu sempat muncul di clippingnya. Ada lambang mata gitu. Yeah. Nah, itu lagi bahas soal sinestesia. Terus ada ilustrasi logo G gitu kan. Lambang Godam ya. Hah? Lambang Godam. Iya, udah. Iya, di kitabnya juga kan. Di kitab iya, apalagi. Iya, kalau di kitab ya. Apalagi di awal yang Jaga Bumi ya. Iya, itu keren banget sih. Iya, yang diceritain sama yang Mariani kan banyak tuh. Banyak dari yang adikdaya sama yang jahat. Gitu kan. Di situ juga banyak banget tuh itunya. Easter egg-nya sebenarnya kan. Iya, banyak. Bangsa-bangsa lain selain bangsa manusia. Di situ ada juga kan ya Mas Faisal? Iya. Iya. Nah, ini Mas ada masuk pertanyaan kali ya kan? Iya. Kemarin kita ada beberapa kali tuh Mas ya. Dari yang teman-teman rakyat Bumi Langit yang udah nonton dan yang udah baca juga komik kita, itu mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mereka ragu apakah ini begini atau ini begitu gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak mereka udah tahu sebenarnya Mas. Cuma kita coba ini aja. Mereka kayak bertanya bertanya untuk validasi. Iya, jadi cuma untuk validasi gitu. Mereka udah tahu sebenarnya. Mereka udah ngulik Easter egg dan lain-lain gitu. Jadi episode ini kita akan coba nanya ke Mas Oyes pertanyaan-pertanyaan dari rakyat Bumi Langit yang di Discord terutama ya. Iya. Oke. Pertanyaan pertama dulu. Iya, dari Indra ya. Dari Indra Adipta. Jegel, bukan, salah. Jadi si Indra Adipta ini di Discord Mas. Dia nanya Mas, sebenarnya siapa aja sih anggota Patriot di komik dan film? Terus siapa saja yang udah jadi anggota Patriot so far? Jadi di film Jagat Cinema gitu ya, yang udah jadi Jagat Patriot ketika Virgo tayang, itu siapa aja? Kalau ada yang nggak boleh disebutin, jangan disebutin. Kayaknya belum ada nggak sih? Patriot aja belum tercetus. Ya, tapi kan mereka udah tahu bakal ada Patriot tuh, gitu kan? Dikumpulin sama, ya gitu. Iya, kalau yang officially disebut kan ya baru siapa? Sri Asih, ya Alana dan sebelumnya Gundala. Bukan. Aduh. Aku cara memorinya lagi ini. Enggak, yang sebelumnya yang sudah officially disebut itu kan Alana dan Nani Wijaya sebagai satu bagian dari Jaga Bumi. Oh, bagian dari Jaga Bumi, betul. Film ya Mas ya, berarti ya? Iya, ini kita bahas. Itu yang officially sudah official bahwa ini adalah geng Patriot lah ya. Itu geng Patriot. Ini yang menyebutnya adalah Eyang Mariani, betul. Nah, kalau yang lain itu kan masih bakal Patriot. Oke. Yang lain masih bakal Patriot. Calon lah ya, calon. Kandidat. Ya itu yang yang udah jelas-jelasan adalah ya Gundala sama Virgo. Tapi dia belum di apa istilahnya?
belum diresmikan, belum ditasbihkan ya. Maksudnya bahwa dia adalah patriot, tapi kita udah tahu bahwa dia adalah patriot. Terus yang lapis 3 kan ada yang di sekitar patriot ya. Maksudnya yang belum mewujud menjadi adisatria, tapi kalau yang baca, yang ngikutin ceritanya udah tahu ya, seperti Tangguh sama Wulan. Itu kan yang memang sudah diberi ini ya. Terus ada di seputar anak bapak gitu ya. Nah itu yang udah ditis tapi belum diresmikan. Jadi masih bakal, termasuk juga Patriot Taruna kan, Virgo sebagai Patriot Taruna dan Gundala sebagai Patriot. Itu semua udah disebar, tinggal nunggu berikutnya. Ya di film berikutnya kita udah tahu akan ada Tira dan Godam. Nah ini kan semua masih bakal Patriot nih, belum. Kita tunggu saja perannya siapa nih nanti yang akan meresmikan itu jadi Patriot. Apakah dari orang Rumah Perdamaian, apakah dari orang Jaga Bumi, atau apa hubungan antara keduanya, atau ada yang lain? Ya betul. Itu yang bikin kita penasaran juga itu sebenarnya. Apalagi setelah film Virgo kan ada yang lain lagi ya Mas ya. Jadi ya nanti kita tunggu aja nih. Termasuk kalau teman-teman nonton yang belum ini ya, maksudnya yang di Virgo kan kita ada di belakangnya ada ya itu ya. Ya, ada satu lagi Mas. Nah iya tuh pas ending itu kan yang Virgo yang udah nonton Virgo ya. Itu memang ada dua kali penampakan karakter baru. Dua kali. Di mana aja? Jadi sebelum kredit. Oke. Sebelum kredit, menuju kredit itu ada satu karakter baru ya Mas Oyes ya. Siapa tuh? Oh yang karakter baru. Tapi ya pemunculannya 2, tapi ada satu yang baru. Ya. Dan yang terakhir. Kalau yang udah nonton tuh pas setelah kredit. Ya itu kan ada adegan yang ada Nazareth sebenarnya Pak. Nazareth. Nah, iya. Ya, jadi nggak apa-apa lah ya dibahas ya. Udah pernah nonton juga kan? Iya. Ya, jadi kan ada adegan ya Mas Oyes, di mana kerangkeng tuh apa sih bahasanya yang di muka? Emas lah itu. Topengnya Karmin yang menyegel Karmin gitu. Ya, belenggu yang menyegel Karmin itu terbuka Mas. Padahal belenggunya itu kan terbuat dari besi ya. Nah itu kita tuh clueless Mas. Nah gitu kan, clueless sebenarnya. Jadi petunjuknya kan emang Karminnya akan lanjut lagi muncul gitu kan. Jadi kayak kita dikasih tahu Karmin belum selesai. Karmin akan muncul lagi kan. Jadi gitu. Karmin and the Sparklings. Iya. Carmen and the Sisters, The Scorpion Sisters. Oke. Nah, siapa sih Mas kira-kira yang punya potensi? Kalau misalnya ada yang kebuka, berarti ada yang ngebuka. Iya. Nggak mungkin Carminnya sendiri ya? Iya, berarti mungkin ada sih sebenarnya. Orang tapi mulutnya disegel ya? Orang lain. Entah ya, siapa itu ada orang lain satu, dan kita bisa setidaknya bisa penebak ini aja ya. Sebenarnya teman-teman bisa nebak bisa sampai 3 tebakan gitu ya. Siapa 3? Sih bisa sampai 3 tebakan gitu. Oke. Kalau kita ngikutin ceritanya bisa nebak bisa ada 3 tebakan gitu. Tapi ya nggak bisa. Aku belum bisa bilang sekarang, tapi paling nggak teman-teman bisa nebak itulah. Kalau emang nggak kelihatan gitu ya. Itu siapa nggak kelihatan. Tapi kan teman-teman bisa lihat apa sih yang terjadi di ruangan itu. Apa aja yang bisa menyebabkan itu terbuka. Paling nggak kalau dari ngelihat dari 3 episode yang sudah ada, maksudnya 3 cerita yang ada, paling nggak ya minimal 3 petunjuk juga bisa dikulik gitu. Langsung pusing gue. Menarik ya? Langsung pusing. Menarik. Oke. Iya, tapi kan maksudnya sebut dari 3 film itu, berarti yang buka udah muncul, nggak tahu di film yang mana gitu kan? Oh gitu. Lah, udah sebut tuh. Kan pusing nih.
pertanyaan dari teman-teman di Discord dari Sousade ya. Kenapa sih Sri Asih di film itu Alana bukan Rengganis? Apakah ada Sri Asih lainnya sebelum Alana dan sesudah Nani Wijaya? Ya itu yang nggak dijelasin di film ya. Iya. Tapi Nani Wijayanya dijelasin. Iya. Spesifik filmnya. VCU. Iya. Ya sebetulnya memang kalau ada atau enggak itu ya yang official ya balik lagi ke tadi si Nani Wijaya sama Alana. Kenapa Alana dan bukan Rengganis ya? Pertanyaannya. Iya betul. Tapi jawabannya itu jawaban di luar film ya. Kalau misalnya dijawab, karena kita tahu dari ketiga itu jawabannya adalah jawaban komik ya. Tapi kalau jawaban film kan sebetulnya kalau yang officially disampaikan oleh UPI ya, bahwa Sri Asih yang ada yang dimunculkan kenapa Alana karena menggabungkan ya, bukan menggabungkan apa? Maksudnya mengambil value dari masing-masing ya, bagian-bagian dari cerita Sri Asih itu sendiri. Tapi kalau jawabannya di luar film, ya ini jadi satu bahasan lain kan, karena jagat bumi langit yang yang di luar BCU itu Sri Asihnya banyak gitu kan. Dan ya terutama di komik ya. Ya, dan teman-teman ada yang udah ngitung gitu kan sampai ada berapa puluh kan kalau dihitung dari berapa manusia era dari berapa era. Yang teman-teman tahu kan yang sudah dikasih tahu kan 5 era ya. Dari titik-titik era gitu kan. Ya berarti akan lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau jawaban resminya dari BCU ya memang ya seperti jawaban UPI aja sih. Oke. Iya betul. Ya kira-kira begitu jawabannya Pak. Iya. Gitu. Iya. Emang apa? Ya pasti banyak saya sih karena menitis gitu kan. Iya. Beda sama Virgo yang kekuatannya memang berasal dari dia sendiri. Dia sendiri. Gitu. Apakah dia keturunan? Keturunan dari? Nggak tahu, keturunan yang punya kekuatan. Kekuatan api dong. Iya. Tapi nggak ada. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nebak-nebak nih. Ini ya salah satu bagian perang teori rakyat lah. Iya betul. Nggak tahu. Aku nebak-nebak ya. Yang lain pada punya kekuatan dari dari titisan. Iya. Gundala juga dia nggak tahu kenapa dia bisa punya kekuatan. Sampai sekarang belum disebutin. Belum kalau BCU ya. BCU belum disebutin. Betul. Ya kan. Begitu juga di BCU ya Virgo. Dia nggak dikasih tahu tuh kenapa dia punya kekuatan. Pokoknya ibu bapaknya bilang kalau dia udah dari kecil kayak gitu. Betul. Jadi emang ya itu ada di dalam dirinya gitu ya. Entah itu menitis atau memang garis keturunan gitu. Tapi kita harus garis bawah ini ya. Yang karakter kekuatannya api selain Virgo itu sifat apinya kan menghancurkan ya Mas ya. Macam-macam nggak sih? Kalau tapi Virgo itu menetralisir loh. Iya. Di luar film kan ada lagi. Kalau di luar film ya, kayak di komik ada Tirhapi. Ada macam-macam tuh. Ya. Ada Agni juga. Bisa siapa aja. Bisa siapa aja gitu. Ya. Tapi satu catatan yang penting. Apinya itu apa tuh? Karmin ataupun Riani sebetulnya ya penampakannya api ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat dihubungkan gitu, ada sinestesia juga kan. Jadi sebetulnya nggak secara ini hanya api gitu, tapi adalah cahaya satu. Jadi api itu kan perwujudan paling kasarnya ya. Tapi sebetulnya di atas ini kan cahaya ya. Cahaya itu ketika jadi ada thermal dia jadi api gitu. Tapi ketika ke atasnya lagi adalah gelombang. Dan ketika udah sampai tataran gelombang, kita bisa jadi ngelihat kesamaannya dengan Karmin. Manifestasinya ujungnya beda, tapi core powernya sama-sama gelombang. Nah, itu sedikit menjelaskan perbedaan apinya ya. Iya. Apinya Virgo. Sama siapa? Sama api yang lain. Oke, pusing. Makanya ada yang nanya juga kan, kok dikasih api tapi nggak kebakar gitu kan?
Iya. Dikasih api tapi kok nggak kebakar. Karena gini kan, apinya sini ya. Ketika Carmine ngasih apa? Pengaruh, berarti kan energinya jadi negatif ya. Begitu dikasih api, dia jadi 0 gitu, bukan jadi kebakar. Kecuali kalau emang tadinya orangnya nggak kena pengaruh ya, nggak kena pengaruh, kena api, itu kan berarti dari 0 jadi 1 ya, dari tidak terbakar jadi terbakar. Tapi kalau ada pengaruh dan ya itu tadi karena menetralisir dia ya. Iya, jadi ini ada gelombang negatif, ini ada gelombang positif, jadi netral gelombang. Iya, jadi 0 lagi balik dia. Tapi ada teori juga dari teman-teman Rakit Bumi Langit itu kayak apakah apinya Virgo atau Riani emang dia sebenarnya bukan api yang membakar, emang literally itu adalah api kehidupan gitu. Karena semakin banyak dia pakai api, semakin sekarat dia gitu. Di movie ya. Di movie ceritanya kan gitu ya, Mas. Iya. Ya apinya memang bukan api kayak kita nyalain kompor gas gitu ya. Emang itu api, iya, dia mau disebut api kehidupan atau api yang lain gitu ya, tapi memang itu bukan api sembarang api, bukan api sembarang api, sehingga jegel. Ya, itu menjelaskan tentang apinya Virgo. Nah, ada satu teori lagi nih, ini pertanyaan titipan dari Kiel Virgorges. Iya. Apakah Riani sama Carmine kan dua-duanya sama-sama terlahir ataupun udah punya kekuatannya mereka dari kecil? Iya. Atau mereka menderita sinestesia lah dua-duanya. Iya. Apakah Carmine dan Riani mereka punya hubungan darah ataupun hubungan sesuatu lah, gitu? Karena langka kan ya Mas ya orangnya sinestesia nih. Dan sama gitu kekuatannya bisa sama suara gitu, sama gelombang. Ya, gimana jawabnya ya? Karena ada yang memang belum boleh dijawab. Aduh, apa nih? Berarti pertanyaannya bagus banget ya. Bagus banget ya pertanyaannya berarti apa? Ya maksudnya udah ada di kitabnya tapi akan dirilis pada waktunya. Yo, ini keren, bener ya. Bagus. Carmine itu kunci gitu buat gue ya, karena dia di akhir harus muncul lagi gitu, nggak selesai. Nah ini kan kalau yang tadi di akhir, kalau di movie-nya, kalau di komiknya kan Carmine memang menghilang. Belum jelas aja. Iya. Belum jelas, ceritanya memang belum lanjut kan. Iya gitu. Mantap. Seru. Silakan lanjut. Oh iya, pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya ada ini ya, teori juga ya Mas ya, dan dibahas juga di Discord tentang rumah perdamaian sama jaga bumi. Jadi kayak di komik kan nggak ada tuh sebenarnya rumah perdamaian yang ngumpulin ya. Tapi di BCU di movie itu ada yang mereka memantau dan mengorganisir Adisatria kita, Bumi Langit. Nah, sebenarnya kalau di BCU nih ya, kita nggak tahu mereka tuh punya hubungan nggak sih antara rumah perdamaian dengan jaga bumi ini? Karena kan karakternya dua-duanya cukup senior tuh. Iya. Dan mereka gerakannya mirip-mirip juga gitu ya. Atau pertanyaan dari aku. Selipan dari aku melanjutkan pertanyaan yang tadi. Apakah sebenarnya Ridwan Bahri adalah bagian dari jaga bumi? Atau kebalikannya? Ya. Mariani di jaga bumi bagian dari rumah perdamaian. Iya. Supaya kita pengen tahu aja Mas. Menurut Mas Oyas lah, bukan based on aslinya. Ya, jadi ini bukan validasi, sebetulnya ini kita penasaran aja. Bukan validasi. Semuanya kan yang bisa dibilang adalah semua punya peran dan bergerak karena ada motivasi ya. Tapi nggak semuanya itu seketika ngumpul ya.
Itu yang mungkin. Jadi semuanya perlu proses. Ya. Mungkin ada yang mulai dari sini, ada yang mulai dari sini, ada yang mulai dari sini, ada yang mulai dari sini. Belum saling ketemu. Tapi di saat krusial akan ada sesuatu yang memaksa satu sama lain untuk jadi saling ketemu. Nggak semuanya ketemu di satu waktu. Oh sekarang udah ketemu semua nih. Nggak, karena ya itu. Kalau misalnya dari sisi villain gitu kan, kita bisa lihat gitu ya, bahwa emang ada satu yang memicu, udah kelihatan itu ya maksudnya, yang memicu semuanya supaya jadi satu. Nah, tapi kalau yang dari sisi kita ngelihat dari sebalik dari villainnya, ini kan adalah hasil dari picu-picu itu. Picu-picu itu akhirnya baru saling bertemu dan saling berkumpul. Jadi emang bahaya banget sih si Gazul ya. Iya bahaya banget. Dia muncul lagi sih. Gazul. Coba nggak ada Gazul. Coba nggak ada Gazul. Nggak ada project BCU. Iya. Gitu ya. Sesimpel itu ya Mas. Semuanya gara-gara Gazul. Udah deh kayaknya. Sebelum Mas Oyas semakin spoiler deh. Iya. Dia ada pergi harus kita stop di sini dulu nih. Iya. Dan ini kan sekarang Virgo lagi tayang ya. Jangan lupa teman-teman untuk nonton Virgo and the Sparkling Movie di bioskop-bioskop terdekat. Nah, Ya, dan jangan lupa Sri Asih akan tayang 4 Maret di Disney Plus Hotstar guys. Dan kamu bisa nonton video ini. Makasih juga yang udah nonton sampai habis. Pokoknya video ini bisa kalian tonton sebelum nonton Sri Asih. Ya. Makin seru nanti. Terus nanti di challenge sama Mas Oyas untuk binge watching, temuin semua Easter egg atau enggak teori yang ada. Clue-clue yang ada di film Sri Asih banyak banget sih. Banyak banget. Banyak banget dan itu menarik banget sih. Kalau buat gue itu keren banget. Itu. Jangan lupa follow Dan subscribe semua sosial media Bumi Langit. Iya. Jangan lupa follow juga. Jangan lupa mampir juga ke toko official kita di Tokopedia dan Shopee. Ini ada merchandise Virgo yang keren banget nanti ada di sana dan banyak merchandise dari karakter favorit kalian yang lainnya. Mas Oyas, makasih banyak. Thank you Mas Oyas. Ngobrol. Akhirnya kita bisa ngobrol lagi sama Mas Oyas. Aku pengen bahas banyak sih. Ya, mungkin nanti pas Mas Oyas balik lagi ke sini. Iya. Amin. Semoga bisa lebih speed up recovery-nya. Ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol secara langsung lagi. Ya. Karena banyak pertanyaan terkait Anasir yang pengen aku lontarkan. Iya, balik lagi ke episode 1. Oke. 9. Siap. Oke, makasih Mas Oyas. Thank you banget Mas Oyas. Makasih rakyat Pemilih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di Cerita Ruang Tunggu berikutnya. Thank you.